Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua. Di mana di sesi kedua ini fokus kita akan lebih ke pembahasan komen dan juga charting altcoins. Plus kita sudah ingatkan tadi pagi ya bahwa hari ini sudah tidak ada lagi news bintang 3. Jadi untuk hari ini dan sampai ke hari Minggu sebenarnya kita bisa lebih fokus ke TA. Nah, tetapi selain dari itu, di video kita pada hari ini kita akan membahas juga mengenai The Big Beautiful Bill ya. Dan apa efeknya ke kripto, siapa saja yang diuntungkan, siapa saja yang dirugikan, begitu ya. Nah, jadi The Big Beautiful Bill ini mungkin yang paling pentingnya adalah dia akan mengembalikan lagi tax break ya, yang dan bukan cuma sekedar mengembalikan tapi making it permanent begitu. Karena ya sebenarnya ini tuh sudah terjadi dari 2000, efektifnya tuh udah mulai dari 2018 ya, tapi billnya awal dicetuskan tuh di 2017 begitu. Nah, tetapi setelah Trump lengser ya, bukan lengser lebih tepatnya, udah habis masa jabatannya dan nggak kepilih untuk kedua kali, waktu itu digantikan Biden. Nah, si tax cut ini atau tax breaks ini mulai sedikit-sedikit dikebiri lah begitu ya. Ya karena yang naik kan ya otomatis Demokrat pasti akan sangat berbeda kebijakannya. Ya, kebijakan si Trump yang sudah diberlakukan sebelumnya dibongkar ulang lah begitu ya. Nah, sekarang dengan si The Big Beautiful Bill ini salah satu yang paling penting adalah urusan si tax breaks mereka. Begitu ya, dan juga ada basically mereka akan menggelontorkan banyak dana begitu ya. Nah, yang diuntungkan siapa? Yang diuntungkan mostly adalah big businesses begitu ya. Jadi ya dari big business itu dari sisi manufacturers, lalu bahkan small business juga oke. Small business dan juga partnership plus high income Americans. Ini 3 yang paling akan diuntungkan. Sisanya ada juga sih satu lagi yaitu workers yang mendapatkan tips dan overtime. Tapi in general secara dananya gitu ya, secara besarnya ya nggak sebesar 3 inilah yang diuntungkannya begitu ya. Jadi ya bill ini in general akan membantu perusahaan-perusahaan begitu, dan perusahaan-perusahaan apabila mereka terbantu dengan tax break ini ya otomatis akan trickle down juga ke para employees-nya. Dan ya big businesses ya mostly mereka yang akan mengemploy orang kan. Nah, jadi in theory ini bisa membuat efek trickle down yang membuat orang mungkin punya extra money to invest. Nah, ini buktinya di mana? Ya buktinya adalah di S&P 500. Kita sudah bahas di DCWT sesi pertama. Kita nggak akan buka lagi lah ya. Tapi intinya S&P 500, Nasdaq dan kawan-kawannya indeks-indeks US sudah meningkat begitu ya. Nah, kita sudah pernah bilang sebelumnya juga ya, S&P 500 ini ya memang seringkali duluan dibandingkan dengan BTC begitu, karena ya secara resikonya relatif lebih kecil tapi sama-sama masih risk on begitu. Nah, jadi sebenarnya overall it's quite good for crypto. Karena kenapa? Yang pertama karena korelasi dari BTC ya, dan BTC akan mengkorelasi lagi ke alts ya dengan S&P begitu. Jadi crypto in general itu memang terkorelasi dengan S&P 500 begitu. Nah, tetapi kadang-kadang suka nge-lag begitu. Nah, sekarang ya berarti buat lo yang kemarin sudah akumulasi dan seterusnya di masa-masa yang kurang enak ini in theory akan ya oke, begitu ya. Nah, tapi gini, kita harus ngerti satu hal dulu. Wah, Bang, kalau gini caranya jangan-jangan ya kita bisa masuk ke super cycle nih, Bang. Nanti ada cut rates lagi. Kan kemarin ada yang sempat ngomong ya, katanya kan cut rates 6 kali lagi ya. Wah, ini akan luar biasa. Ya gini, ya sayangnya 2017 ya, tax cut ini ya harusnya bagus kan ya, bagus dong, membuat market naik dong ya kan, membuat perusahaan-perusahaan jadi lebih nggak berat bayarnya dan harusnya trickle down. Nah, tetapi pada faktanya kita bisa lihat di Januari 2018 BTC tetap bisa masuk ke bear market begitu. Nah, jadi ya there's something magical about teori cycle sebenarnya ya, karena gini, kalau kita bandingkan dengan S&P, coba kita lihat di sini ya. S&P pun ada corrective movement, tapi mungkin nggak se-ekstrim dengan Bitcoin begitu. Jadi dia ada drop, tapi sempat membuat higher lagi. Sementara BTC nggak, lanjut turun terus begitu ya. Jadi mungkin kalau dibandingkan dengan S&P lebih parah gitu bear marketnya. Kalau S&P mungkin lu bisa argue, nah it's not really a bear market, it's just a consolidation begitu, consolidation ya, karena lu bisa lihat sendiri di sini ya. Yang satu drop signifikan, yang satu lebih kayak ya udahlah sideways begitu. Nah, jadi oke, ya S&P mungkin tidak separah BTC. So ya gue ingatkan lagi, nama channel kita adalah Toshi Crypto Indonesia. Maka kita ngeliat dari perspektif kripto. Nah, jadi kalau dari perspektif kripto, bisa nggak Bang, misalkan nih gara-gara tax cut ini udah kita nggak jadi bear market di 2026.
Well, kalau ngomong bisa ya mungkin bisa-bisa aja karena ya belum pernah kejadian juga kan ada apa namanya bill yang segede gini dan ini bukan cuma tax cut aja, ada lagi berbagai macam hal. Terus ditambah lagi dengan desas-desus bahwa apa namanya the Fed akan melakukan rate cut 6 kali walaupun belum ada ini ya, gue sempat lihat-lihat lagi belum sempat ada kayak apa ya konfirmasi, cuma desas-desus lah begitu. Nah tapi I don't know why ya, there's something really strong about ya ini TerraCycle begitu untuk kripto dan Bitcoin begitu. Jadi ya kalau ditanya bang apakah ini kita akan masuk ke dalam super cycle gara-gara si Trump beginian dan juga the Fed yang desas-desusnya akan 6 times gitu untuk cut rates, gua akan cenderung lebih ke hati-hati aja begitu. Boleh nggak bang gua mau TP-nya jadi nggak usah semua bang, misalkan gua TP cuma 1/4 aja atau TP setengah, silakan boleh monggo aja. Tapi kalau tanya gua akan tetap mostly TP di kuartal 4 tahun ini gitu, di post halving year seperti biasa-biasanya gitu. Karena ya mungkin kalau S&P bisa-bisa aja karena S&P pada faktanya di 2017-2018 gitu ya. Ya mungkin lebih ke 2018 lah ya, dimana kita masuk ke bear market ya di BTC, dan ini bear market nggak kecil loh ya. Ini bear market minus sampai 83% ya. Nah sementara S&P cenderung ya well not that bad begitu. Kita bisa bandingkan di sini, dia malah sempat membuat suatu higher high lagi dulu di sini ya. Membuat higher high lagi, dan arguably bukan cuma higher high ya, tapi membuat new all time high lagi di masa-masa BTC sedang muntah darah. Begitu. Nah, jadi ya balik lagi dari perspektif kripto bukan indeks US dan lain-lain. Ya kalau gua sih tetap akan TP signifikan ya, nggak semua mungkin ya. Gua akan tetap sisakan dan sisakannya di BTC saja kalau alts gua tutup ya di kuartal 4 tahun ini begitu ya. Udah gitu aja sih ya. Jadi ya gue harap ketemu jawabannya, walaupun gue udah sempat jawab kemarin sih ya, tapi masih ada yang nanya kurang lebih mirip-mirip seperti itu. Bang gimana ya bang, ini katanya ada yang bilang bisa lanjut terus gini ya. Cycle kemarin juga sama kok ya, banyak sekali ya yang setelah dia berhasil mantul di MA50 weekly nih ya. Awalnya kan orang semua udah pesimis, udah nih kita masuk bear market ya. Tapi ternyata nggak mantul. Nah udah pas mantul ke sini, ini juga banyak orang yang teriak-teriak, udah nih kita masuk super cycle, BTC akan 100.000, 200.000, keluar tuh angka-angka yang gila ya. Tapi ternyata nope, dia tetap merespek recycle. Kenapa bisa kayak gitu bang? Nggak tahu, jujur nggak tahu. Dan sampai sekarang masih rapi. So ya sekali lagi, main plan kita adalah ya TP dengan jumlah signifikan ya, dengan jumlah besar, mayoritas gue akan TP di kuartal 4 tahun ini. Alts gue nggak akan sisain sama sekali ya. BTC aja kemungkinan yang mungkin gue akan sisakan, tapi jumlahnya pun nggak besar begitu ya. Udah begitu aja ya, takut kepanjangan juga, langsung aja kita masuk ke ini ya, kita langsung masuk aja ke komen. Yang pertama dari investor Koplak. Bener bang, temen gue lebih lama dari gue terjun ke market, tapi rasa FOMO-nya masih gede juga. Pas kemarin market sampai 98 ribuan, dia nggak mau beli. Katanya masih bisa lebih dalam lagi. Gua ngomong ke dia, diskon nih, nggak beli lo. Dia nggak mau beli. Malah kemarin BTC udah sampai 106 ribuan, dia malah beli. Katanya nyesel dan takut ketinggian. Nah, iya kan? Nah, ini ada pembuktian lagi. Gue suka banget kalau ada orang yang ceritain. Jadi nggak cuma gue doang yang ngomong gitu. Ada juga yang bisa kasih testimoni nih. Ada orang-orang seperti ini ya, dan bener ya. Orang-orang yang dulu kasarnya dalam tanda kutip ngajarin gue main kripto ya, main bukan invest, itu sebutnya main ya, karena benar-benar hasilnya juga main-main zaman dulu tuh ya. Ya orang-orang yang ngajakin gue main kripto itu ya otomatis lebih senior daripada gue kan. Sekarang ya nggak kemana-mana karena mereka nggak mencoba untuk mengerti. Jadi bener ya, orang yang lebih lama itu bukan berarti dia akan lebih tahu. Sama kayak orang tua ya, gue tuh nggak terlalu suka dengan kebiasaan di sini. Oh kalau udah orang tua dengerin pasti bener, nggak juga. Orang bisa tua tapi tidak bijak begitu loh. Jadi ya kita harus lihat dia bijak nggak, dia pakai fakta data statistik nggak, begitu ya. Ya ini klasik sekali ya. Oh tunggu deh lebih rendah lagi. Pas udah ngepam ya, udah rally gede-gedean baru aduh beli sekarang deh. Kenapa? Takut naik lagi. Nah ya. Thank you. Gue suka banget nih ya. Ya kalau ada lagi yang punya cerita-cerita kepleset sedikit lidah gue ya. Kalau ada cerita-cerita lagi seperti ini boleh ya curhat di DCWT sesi kedua ya. Mantap. Next dari Ricky Ramdhani. Wejangan Bang Toshi tentang Malin Kundang benar-benar terbaik. Dulu nyelamatin saya ketika akan dump di alts. Makasih TCI, salam buat Malin Kundang. Yes ya.
ya bagus lah ya, bagus berhasil menyelamatkan. Karena waktu masa-masa malin kundang ini gue inget, wah apaan sih lu buat-buat sendiri malin kundang, apa nggak jelas bla bla bla. Taunya ya akhirnya drop gitu kan. Ya bukan karena, sekali lagi ya, bukan karena wah gue lebih hebat, bukan, tapi karena gue udah merasakan. Jadi gue pengen sebanyak mungkin orang nggak perlu merasakan apa yang gue sudah rasakan dulu yang tidak enak itu. Begitu ya. Mantap ya, semoga semakin banyak ke depannya terbantu lagi dengan ya mungkin teori malin kundang lah, lalu teori kalau udah retest BSB dan seterusnya lah gitu ya. Next. Dari 555, dukun sebelah udah mulai nebak meme coin akan naik 50x bulan ini. Ya biasalah ya. Dukun tuh kalau ada liquidity sedikit, market udah mulai recover sedikit, langsung ya, langsung harus waktunya ini, waktunya kita panen ya. Ya keluarlah janji-janji manis, akan 50x, akan 100x, 2 juta jadi berapa ratus juta, 20 jadi berapa miliar. Wah ya, semua kata-kata akan dikeluarkan. Yang penting ikuti bayar kelas saya. Ya hati-hati aja. Kan yang penting buat lo semua yang harusnya di sini udah ini ya, telinganya tuh harusnya udah kuat lah dengan bisikan dukun. Udah langsung wah apa ini bullshit gitu ya. Mantap, mantap, mantap ya. Ya intinya hati-hati aja. Karena akan ada banyak sekali orang-orang nanti, ini sekarang masih belum lah. Nanti kalau sampai udah benar-benar extreme bullish, udah kayak mau blow off top, nah di situ akan lebih gila lagi orang ngomongnya, menjanjikannya udah nggak make sense lah ya. Kayak dulu gue ingat banget di 2021 ada yang menjanjikan 200.000 jadi 200 juta or something gitu. Gue langsung mikir kayak wow luar biasa ini ya. Ya pokoknya bagi lo yang para newbies, hati-hatilah. Kalau ada yang menjanjikan begini begitu dengan waktu pendek, ya bullshit lah. Ya nggak ada yang seperti itu. Kita harus berproses di market. Bahkan kalau mau ngomong 4 tahun tuh pendek loh. Lu bayangin deh, lu bisa berapa X gitu ya. Lu bisa 10X. 10X lah gitu. Lu bisa 10X gitu di cycle kemarin. Cuma dalam 4 tahun gitu ya. Lu bandingin 10X di S&P, di Nasdaq. Aduh, tuh butuh berapa lama? Ya, butuh berapa dekade mungkin ya. Ya jadi sebenarnya di kripto tuh udah cepet, cuman orang nggak kira-kira pengennya tuh kalau di kripto tuh instannya nggak main-main, pengennya besok kejadian atau kalau bisa kemarin udah kejadian gitu ya. Ya serem lah ya. Itu melanggar aturan ketiga kan, berpikir jangka panjang begitu ya. Padahal udah enak kita sebagai sebagai pecinta kripto tuh udah dikasih jangka panjangnya tuh relatif pendek dibanding saham, dibanding indeks-indeks begitu. Cuman ya baik lagi lah. Ya, orang-orang yang di kripto kadang-kadang terlalu tamak, terlalu greedy ya. Next dari Ruth, aduh ini gue baca suka rada pusing nih kalau ini ya. Ruth WK Trisilowati ya. Gue ngomongnya apa? Siswati atau sis apa nih ya? Oke. Merci Matoshi tim ya. Hyperliquid buat newbies masih oke. Sebenarnya Hyperliquid nih belakangan ya, gue dulu sempat lihat kan ada yang nanya beberapa gitu ya. Gue lupa trade gue lihat tuh masih kayaknya jauh dari top 10 lah gitu ya. Sekarang tiba-tiba udah kalau nggak salah tuh 11 atau 12 gitu ya sekarang ya. Ya itu kan naik turun juga sih ya. Jadi sebenarnya kalau ngomongin secara market cap udah lumayan gede begitu. Tapi intinya gini sih, intinya boleh saja ya. Patokannya gini, ya 40% maksimum. Nah sisanya ya dari 40% itu lu urutin dari yang market cap-nya cenderung lebih besar. Karena kalau market cap-nya lebih besar, dia akan cenderung lebih sulit untuk naik dan turun. Jadi lebih, dalam tanda kutip, lebih nggak se-volatile altcoins yang terlalu kecil si market cap-nya. Nah kalau gue lihat dari market cap-nya, Hyperliquid udah lumayan gede nih. Jadi itu udah oke ya. Nah tetapi, jujur, kalau untuk utility-nya, lalu mereka project-nya seperti apa, gue masih belum tahu untuk Hyperliquid begitu. Nah itu lu boleh coba research lagi sendiri juga seperti apa, apakah menurut lu punya potensi atau enggak begitu. Dan ya udah sisanya sih tinggal dimasukin aja ke bagian 40% dari altcoins lo. Dari 40% porto yaitu bagian altcoins begitu ya. Thank you. Sekali lagi, super tank seperti ini sangat membantu perkembangan di TCI karena seperti yang kita sudah tahu semua ya, di TCI tidak ada namanya grup VIP, tidak ada namanya grup berbayar. Jadi semua konten yang gue bikin tidak ada yang wah kalau lu bayar akan dapat ekstra, nggak ada ya, semuanya for free gitu. Nah jadi super tank seperti ini, lalu bagi lu yang menggunakan link reflektor di bawah itu sangat membantu sekali perkembangan DTCI ya. Jadi sekali lagi thank you atau mungkin merci ya. Next. Wah ini hati-hati ya, kayak begini gue
sekali lagi gue udah nggak mungkin lah. Ini gue udah pernah coba untuk ini berusaha untuk ngilangin spam tapi nggak bisa. Terlalu banyak. Jadi nggak akan mungkin gue bisa hilangin satu persatu. Jadi ya tinggal di skip aja yang kayak beginian ya. Next dari Maria Stefania Manehat. Siang Kotoshi, terima kasih untuk TCI karena terlena dengan altcoin di 2024, jual BTC masuk alt. Akhir X apa nih? Akhir 2025 perbaiki porto dan fokus di BTC. Puji Tuhan porto hijau. Mantap ya. Sip, ya nggak apa-apa. Kesalahan pasti akan terjadi gitu. Tapi yang penting kita sadar dulu ada kesalahan. Saat kita sadar ada kesalahan itu udah setengah jalan begitu. Tapi kalau yang paling serem tuh kita nggak sadar kita salah begitu ya. Sip, mantap ya. Semoga di akhir cycle ini bisa lebih profitable lagi gitu ya. Next dari Y6FVO, Bro Toshi minta sarannya, lumayan panjang, semoga dibalas. Dari awal trade crypto akhir Februari, awal total depo 6 jutaan. Terus coba main alt seperti kemarin, Alpaca udah profit 2x dari modal. Nah, akhirnya FOMO udah profit dari koin itu, masuk lagi. Alhasil nyangkut dan balik lagi ke modal awal. Ya, jadi cukup banyak kayak begini ya. Gue juga pernah kena berapa kali kayak gitu ya. Psikologiku kena pada waktu nggak tahu gimana caranya, yang penting bisa 2 kali lagi ini pokoknya. Nah, hati-hati ya. Nah, akhirnya asal trade di koin trend pump dan alhasil cuma jadi 2 jutaan saja. Dari situ aku coba arbitrase dari koin yang mau listing, dari percobaan ke Forex arbitrase, akhirnya balik modal. Total depo 10 juta, sekarang 10,5. Minta pendapatnya. Mending tarik semua hasilnya atau tetap konservatif? Soalnya bingung. Mau TP, all, atau tetap konservatif buat nyari profit dari arbitrase? Semoga dibales. Ya sebenarnya gini ya. Selama lu siap dengan resiko arbitrase, ya which is, ya lu tahu kalau arbitrase kan bisa aja sekarang nih gini. Lu udah selisih nih dari exchanger A ke exchanger B gitu. Lu ngerasa oke nih gue bisa. Tapi dalam masa lu ngirim itu koin atau itu token, itu market bisa bergerak lagi. Nah, lu tuh bisa rugi di situ ya. Selama lu siap dengan resiko itu, monggo-monggo saja, boleh begitu. Tapi gini, in general ya, profit arbitrase bisa nggak? Bisa. Gue pernah juga dulu main. Tapi at the end of the day, kalau menurut gue ya sebenarnya lebih enak lu ngebikin porto yang ini aja, yang balance antara 60-40 atau 70-30. Lu bikin porto, ujung-ujungnya ya udah pas waktu dia naik ya, kalau misalkan alt kayak sekarang nggak terlalu bagus, ketahan oleh BTC. Nanti sampai kita masuk ke altcoin season, kalau dapat liquidity-nya ya udah itu semua ketarik ke atas, BTC naik, alts naik semua, dan itu ujung-ujungnya akan mengalahkan profit dari ya kayak arbitrase. At least itu pengalaman gua ya di cycle gua yang sebelum-sebelumnya itu kayaknya 2000 berapa itu ya. Pokoknya di bawah 2020 deh itu seingat gua main main arbitrase gitu. Ya jadi sekali lagi, arbitrase selama lu siap dengan resiko itu ya, resiko selisihnya hilang begitu kasarnya waktu perjalanan kirim ke exchanger sebelah misalkan ada selisih awan terus hilang, ya boleh-boleh aja, monggo begitu. Tapi kalau ditanya lebih gampang mana dan ujung-ujung lebih profit mana, lebih nggak terlalu banyak effort mana, ya udah bangun porto aja begitu. Kalau nggak mau pusing, BTC aja, itu juga bisa. Ya dengan lu BTC aja kan udah tuh nggak harus mikir lagi alts yang mana ya. Dengan lu pegang BTC aja gitu ya, profitnya lebih gede menurut gua dibandingkan lu main arbitrase begitu. Karena lu arbitrase nggak mungkin tiba-tiba sekali arbitrase untung 10%. Itu exchangernya rusak kalau seperti itu ya. Jadi menurut gua nggak mungkin. Karena dulu aja kan ada tuh ya ada yang disebutnya tuh main kimchi premium disebutnya. Jadi di Korea tuh fluktuasi harganya aneh lah gitu ya, karena mungkin memang Korea juga nggak terlalu pro kripto, apalagi zaman dulu itu sangat tidak pro kripto gitu kan. Jadi ya mungkin mereka lacking liquidity dan lain-lain. Jadi exchanger itu suka perbedaannya signifikan. Nah itu banyak yang dimainin, tapi akhirnya at some point ya hilang tuh si kimchi premium juga gitu. Jadi ya baik lagi, kalau menurut gue bisa-bisa aja iseng-iseng gitu buat jadi alternatif buat trading futures, tapi lebih baik sih bangun portofolio spot gitu ya. Next dari Waampun Games, si paling pro Bitcoin katanya. Ini yang kemarin ya. Makanya pasang kupingnya lebar-lebar bro. Bukan nggak boleh pegang alts. Dalam masa seret seperti ini mending cari aman investasi di BTC. Porto merah lebih minimal. Kalau profit ya senyum. Benar sekali begitu ya. Itu gue bingung loh. Ada yang bisa bilang gue sih paling BTC lah. Gue tiap kali ngomongnya juga 60-40, 70-30. Bukannya kayak wah bodoh lu pegang alts. Enggak. Kalau gue ngomong gitu gue termasuk bodoh dong. Karena gue juga pegang
dengan 30%. Begitu ya. Jadi memang kadang-kadang orang tuh suka lupa ya. Mereka tuh dikasih 2 telinga, 1 mulut, walaupun ini konteksnya lebih ke ngetik ya. Ya tapi ya begitulah, orang tuh kebanyakan ngomongnya dibanding ngedenger. Makanya ya ada peribahasa tong kosong nyaring bunyinya kan gitu ya. Begitulah ya. Nah, ini ada Bro Aina nih. Jangan lupa dengan 3 golden rules-nya Kak. Biar gurih dan sedap. Wah, mantap ya. Salam tabur tuai. Keren. Yes, jadi ya biasakanlah kita tuh harus denger dulu. Misalkan lu nggak setuju pun sama apa yang dibahas sama seseorang gitu ya, dengerin dulu aja. Kosongin gelas dulu ya. Kosongin gelas, udah gelasnya keisi, kalau ternyata sampah buang gitu. Tapi jangan gini, baru setengah-setengah, baru seperempat, belum tahu isinya semua tapi udah wah, udah cincong gitu ya. Nah, itu kacau. Jadi dengerin dulu semua. Jadi kalau sampai lu tidak setuju pun lu bisa menjelaskan dengan elegan kenapa lo tidak setuju sama orang A, si B, si C, dan si D. Dan ini bukan cuma urusan kripto, tapi untuk keseluruhan aja. Begitu. Jadi dengan seperti itu, ya kita jadi orang yang objektif. Begitu. Nggak cuma kayak, pokoknya gue nggak suka aja sama tuh orang. Nah, nggak kayak gitu. Jadi kalau lo misalkan, gue nggak mau urusan sama nih orang. Kenapa? Karena ada alasan objektif. Nggak cuma karena gue nggak suka mukanya miring gitu misalkan. Waduh. Ya gitu ya. Mantap. Next dari Richard Zon Moninka. Oh, unik juga nih namanya ya. Saya masuk posisi long di harga 109.500. Lah kok long? Kok long? Ini resisten. Resisten kok di long? Tuh, kebalik jangan-jangan ya. Sekarang udah turun 12%. Bagaimana bos? Apakah ada koreksi lebih dalam? Wah, kalau ngomong koreksi lebih dalam ya pasti bisa aja ya. Ya kalau kita mau ngomong, bisa nggak misalkan retest lagi ke 107.200-an? Bisa. Begitu. Tapi yang jadi pertanyaan gue, kenapa bisa di 109.500 kok ngelong? Kalau mau nge-short dong ya. Mungkin kebalik nih ya. Soalnya ini di angka yang kita bahas nih 109.500 ya. Ya nggak tahu deh ya. Ya intinya terus ada itu juga ya. Lu harusnya kan ada SOP juga. Gimana SOP lu? Apakah SOP lu bilang sekarang waktunya cut loss atau enggak? Karena kalau ngomong SOP gua, kalau short kemarin itu kena cut loss begitu. Walaupun jujurnya untungnya ini ya, buat yang agresif tadi pagi ya nggak sampai minus sih ya, tapi harusnya sudah tutup posisi karena dia daily close-nya sedikit di atas dari struktur resisten. Begitu. Ya jadi hati-hati, SOP harus lengkap. Bisa masuknya, bisa keluarnya dan dan juga tahu resikonya. Begitu. Ini kok gimana turun 12%? Mungkin ya, ini 12% gara-gara leverage lu mungkin ya. Nah, jadi hati-hati. Kalau futures pastikan dulu udah punya SOP yang lengkap ya. Kalau SOP-nya nggak lengkap, jangan dulu. Sayang duit. Kalau nggak lengkap, SOP-nya rata-rata boncos. Begitu. Karena udah lengkap aja masih bisa boncos. Begitu ya. Next. Ini sama ya. Oke. Dari JR Channel. Sesuai saran Kotoshi, sebelum terjadi penurunan alt pada malam dan hari ini, jujur gue keluar dari alt dan di hold hanya BTC By the way, gue cuma mau nanya kok, langkah saya ini benar atau salah? Jika salah tegur saya kok, jika benar kasih sarannya kok. Terima kasih Kotoshi, sehat selalu buat keluarga TCI. Sebenarnya gini ya, kita untuk kalau mau lebih gampang, ini kan kalau gue perhatiin berarti lu kemarin menurut lo ada kemungkinan alt bisa lebih dalam, lu tutup dulu terus masukin lagi BTC, terus maybe at some point pindahin lagi ke alts. Menurut gue capek kalau kayak gitu bro. Lebih baik gini aja, lu pokoknya just keep it 60-40 atau 70-30 begitu ya. Nah udahnya kalau misalkan ada penurunan ya, alts-nya boleh nggak di DCA lagi? Boleh lagi di DCA, tapi asalkan rasionya tetap 70-30 atau tetap 60-40 begitu. Dengan seperti itu lebih gampang dan lebih nggak capek gitu ya. Jadi lu tinggal DCA aja begitu, DCA mau di alt maupun di BTC. Tapi sekali lagi selama masih masa-masa QT, keep it 60-40 at max begitu ya. Karena ya ini at least dari pengalaman gue ya. Kalau lu capek nih, ini alt kayaknya bakal turun nih, udah kita tutup dulu terus pindahin BTC. Nanti takutnya lu jadi ya overtrade juga gitu, capek begitu. Jadi lebih baik udah lu fokus aja ke rasionya. Gitu. Rasionya gimana? Bener nggak nih? 60-40 begitu atau 70-30 gitu ya. Terakhir dari Chandra, Kotoshi mau nanya nih, apakah derasnya smart money dan ETF yang gede-gede pada masuk ke BTC tidak kokoh pertimbang? Gue duduknya kurang enak baca nih ya. Kotoshi mau nanya nih, apakah derasnya smart money dan ETF yang gede-gede pada masuk ke BTC tidak kokoh pertimbangkan bahwa BTC probabilitasnya nggak akan turun drastis, koreksi tidak dalam,
Juga saat ini miner BTC HPP-nya sudah sekitar 100.000 USD ke atas. Thanks ya kok pencerahannya, salam bertuai. Jadi gini, gue pernah bahas sebenarnya dulu ya, dengan banyaknya masuk smart money, ada potensi ya. Ya BTC masuk ke bear marketnya lebih kecil minusnya. Tapi at least secara teori cycle akan ada masa di mana ya bearish gitu. Ya ada masa-masa tertentu di mana Bitcoin cenderung bearish. Nah, tapi dengan masuknya smart money ada kemungkinan nggak akan sedrastis seperti dulu. Begitu. Tapi koreksinya berapa persen kita nggak tahu. Begitu ya. Jadi sekali lagi mungkin saja bear market akan lebih lebih nggak terlalu seperti dulu lah. Kalau dulu kan gila ya, kita lihat di sini lah. Dulu tuh BTC sekali bear market itu bisa 80-an sih seringnya yang gue inget ya, 80%-an. Jadi kalau lu beli di pucuk banget ya, di sini lu bisa minus kayak kok ini 70-an. Ini cycle yang kemarin. Cycle yang sebelumnya lagi. Cycle di sini, nah itu bisa sekitar 80 something lah. Nah, ini minus sekitar 84% gitu ya. Yang sebelumnya lagi di sini minus sampai 86% begitu. Nah, mungkin ya dengan adanya smart money yang lebih long term berpikir lebih long term dibandingkan dengan para retailers, ya mungkin bisa berkurang. Tapi sekali lagi, persentasenya berapa? We don't know. Begitu. Tapi kemungkinan besar akan tetap ada. Ya, akan tetap ada corrective movement begitu, karena kalau kita mau smart money mulai bisa masuk gitu ya dengan jumlah besar kan terjadi di sini nih ya. Nah, tapi setelah terjadi ini pun BTC ini belum bear market loh. Masih dalam bull market saja bisa corrective movement 34% bisa ya. Kayak waktu di sini corrective movementnya berapa nih? Coba kita cek ya. Di sini bisa sampai 30% lagi gitu. Jadi bukan berarti kita akan kasarnya jadi kayak perpetual bull market, menurut gua enggak sih gitu. Karena mulai ada pandangan-pandangan yang seperti itu ya. Kalau for me, no. Still gonna be cyclical ya. At least itu data yang kita punya sekarang gitu ya. Sip, itu aja kurang lebih untuk komen-komennya. Selanjutnya kita tinggal masuk ke buy limit. Tapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, itu juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah, sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Margex. Dan Margex ini adalah suatu platform yang fokusnya lebih ke trading futures ya. Nah, yang menarik dari Margex, mereka ini sekarang sedang ada event trading competition dengan price pool sebesar 1000 USDT, dan setiap ada 1 juta USD dalam bentuk trades akan add 100 USD lagi ya. Ini berlangsung dari tanggal 25 Mei sampai tanggal 30 Juni. Jadi masih ada waktu yang cukup panjang ya. Nah, untuk event ini sendiri ya, quite simple ya, kita tinggal buka a single trade ya dari $10 sampai 100 USD ya. Nah, di situ lo akan eligible untuk mendapatkan reward. Nah, ini untuk top 20 user. Jadi ya lagi-lagi ya, siapa yang paling tinggi maka dia akan menang gitu. Jadi untuk trading competition sekali lagi 1000 USD dalam bentuk price pool, dan juga setiap kali ada tambahan volume sebesar 1 juta USD akan ada tambahan 100 USD lagi ya. Berlangsung dari tanggal 25 Mei sampai tanggal 30 Juni. Nah, untuk Margex sendiri ya, mereka itu seperti yang gue bilang tadi di depan ya, fokusnya lebih ke futures. Nah, di sini walaupun ya fokusnya ke futures, bisa juga convert lah. Untuk convertnya ini, lo bisa convert ke beberapa major cryptocurrencies ya. Kayak contoh, lo mau beli dari USD, misalkan mau ke mana? Ke BTC gitu. Nah, lo bisa beli gitu ya. Ke beberapa major cryptocurrency bisa ya. Nah, tapi baik lagi fokusnya lebih ke futures. Nah, selain itu juga buat lo yang mungkin memutuskan sudah ya lo pengen belilah beberapa major cryptocurrency di sini, jangan lupa di sini juga ada ada staking ya. Nah, staking ini bisa lo manfaatkan untuk bisa mendapatkan yield dari kripto yang sudah lo akumulasi gitu ya. Nah, selain itu juga ya, di sini kita ada copy trading. Nah, untuk copy trading ini ya tentunya buat orang-orang yang mungkin merasa, bang, gua udah coba trading sendiri nih bang, tapi mungkin gua ngerasa masih belum puas. Kayaknya ada orang lain lebih jago daripada gua. Nah, lu boleh lihat misalkan di sini ya. Lu bisa lihat dari misalkan ROI tertinggi, follower terbanyak, lalu equity mereka, dan banyak lagi. Setelah itu lu bisa follow ya. Nah, itu sih kurang lebih ya untuk di Margex. Sekali lagi, mereka eventnya itu masih berjalan cukup panjang ya, sampai akhir Juni. Price poolnya sebesar 1000 USD, dan ini diambil top 20
dari user yang mengikuti kompetisi ini ya. Nah, selain itu juga mereka itu ada ada bonus up to 10.000 USD dalam bentuk deposit bonus ya. Tentunya bukan buat IWD ya, tapi misalkan lu masukin 10.000. Nah, itu akan 20%-nya dalam bentuk kayak semacam kredit lah ya. Nah, kredit itu berguna untuk apa? Berguna untuk lu buka posisi ya, tapi ya kasarnya nggak pakai duit lo. Jadi kayak kayak kredit di mana nggak akan ngurangin hasil depo lu. Begitu ya. Nah, itu jadi cukup berguna buat orang-orang yang ingin ingin membuka posisi, bisa menambah margin lu juga ya, dan seterusnya. Jadi buat lo yang tertarik, silakan bisa menggunakan link reflektor di bawah dan mulai trade di Margex. Dan kita masuk ke XRP. Untuk XRP kita bisa di sini ya, retest 1, retest 2 sudah terjadi di 2,2947. Nah, artinya kita sudah dapat posisi short kemarin, dan buat lu yang agresif dan pertahankan posisi sampai hari ini, kena target TP ya. Jadi ya buat lo yang buka posisi short, berarti profit berapa persen nih? Coba kita cek. 2,9%, not bad ya. Nah, hari ini sudah terjadi retest 1, retest 2 lagi di EMA50 sebagai support. Artinya kita sudah punya posisi long nih ya. Nah, posisi long di XRP ini target TP-nya tinggal kita balik saja logikanya di angka 2,2947 ya. Nah, tinggal kita lihat besok kena atau enggak gitu ya. Nah, ya kalau belum kena sih sebenarnya masih bisa di hold terus ya, karena sampai hari Minggu ya kita masih belum ada data-data penting gitu ya. Nah, untuk posisi spotnya ada di EMA50, lalu di EMA20, dan juga yang terakhir di angka 2,13879. Next kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano kita bisa di sini ya. Dia kondisinya itu ini sayang sekali ya. Ya yang tadi sayang ya. Coba kalau tadi ada retest kedua di sini dapat shortnya profit. Tapi sayangnya nggak dapat. Jadi yang sekarang malah kita udah buka adalah posisi long, karena sudah terjadi retest 1, retest 2 di EMA20 sebagai support ya. Nah, posisi long kita ini otomatis targetnya di angka 0,607652 ya. Nah, untuk posisi spotnya ada di EMA20, lalu ada di angka 0,571 dan di angka 0,5347. Next kita masuk ke SWI. Untuk SWI sayangnya posisi short kita kena cut loss. Retest 1, retest 2 di angka 2,9209 dan daily closing di atas dari struktur resisten, maka ya kena cut loss. Nah, untuk sekarang langsung aja ke spotnya, karena terjadi reclaim maka ada perbedaan sedikit. Buy limit pertama di angka 2,9209, lalu di EMA20 dan di angka 2,5994. Itu kurang lebih untuk setup di DCWT sesi kedua ini. Sebelum kita tutup, seperti biasa gue ingatkan lagi 3 golden rules. Jangan pegang uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan selamat bertuai. Ingat, apa yang lo tabur kan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.